حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwallazi ba'atsa fil ummiyin rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbun nas ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Hadis rawahul Imam At-Tabrani. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Bagian penting dari syariat Allah Subhanahu wa taala adalah yang merupakan bagian keutuhan iman, kesempurnaan iman. Selain setelah kita di awal at-tasdiqu bil qalbi, kita meyakini betul kebenarannya di hati kita, wal qaul bil lisan, dan kemudian kita ucapkan dan kita ikrarkan keimanan kita itu. Maka yang ketiga yang juga merupakan bagian terpenting di saat kita ingin menjaga kesempurnaan iman adalah al-amal bil jawarih. Membumikan, memunculkan nilai-nilai iman itu menjadi sebuah tindakan-tindakan yang indah, ucapan-ucapan yang santun, perilaku-perilaku dan akhlak yang mulia. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Maka bagi siapapun yang telah menanam imannya di dalam hati dengan akar yang kokoh, dan kemudian mengucapkannya setulus hati dengan ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan kemudian dia tebarkan keindahan iman itu dalam ucapan dan perbuatan, maka sungguh baginya posisi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Jaminan-jaminan kemuliaan apa sajakah yang disediakan, disiapkan, dijaminkan dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka yang suka membahagiakan saudaranya, menebarkan kemanfaatan, tindak tanduknya menyejukkan orang, perilakunya menyenangkan orang lain. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Pertama, satu hadis riwayat Imam At-Tabrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa ahabbun nas ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas.
orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bisa memberikan kemanfaatan untuk orang lain. Bapak Ibu, alasan pertama ini saja itu sebenarnya sudah cukup bagi kita untuk mudah-mudah menebarkan kemudahan, untuk mudah-mudah meringankan beban sesama saudara, untuk mudah memberikan pertolongan. Karena kemuliaan apa yang melebihi cinta Allah Subhanahu wa taala untuk kita? Itu sudah kemuliaan tertinggi ketika seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena cinta Allah Subhanahu wa taala inilah, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, maka akan kemudian diberikan kemuliaan yang lain. Sebagaimana kemuliaan yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan itu dalam satu hadis riwayat Imam Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wallah fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi." Allah pasti akan memberikan pertolongan kepada siapapun yang suka menolong saudaranya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah jaminkan untuk siapapun yang suka menolong saudaranya. Bapak Ibu, ini menjadi bagian dari kemuliaan yang kedua, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, dan itu ditambah dengan kemuliaan yang ketiga. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim? Nabi sallallahu alaihi wasallam tegaskan bahwa man kana fi hajati akhi kana Allah fi hajatih. Siapapun yang selalu berupaya untuk memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan menjamin pemenuhan kebutuhannya. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pertolongan yang dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kebutuhan bagi orang yang suka memenuhi kebutuhan orang lain dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukan kemuliaan dan keutamaan yang terakhir. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberitahukan kabar gembira kepada orang yang suka menebarkan kemanfaatan, suka meringankan beban orang lain, suka membantu saudaranya, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, yaitu dengan kemuliaan yang keempat. Apa itu? Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan bahwa ahabbul a'mal ilallahi ta'ala, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sururun tudkhiluhu ala muslim, jikalau engkau memasukkan kebahagiaan pada diri seorang muslim. Atau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, takshifu anhu kurbah, engkau bebaskan dia dari lilitan permasalahan. Atau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taqdi anhu ju'a, taqdi anhu daina, engkau bayarkan untuknya hutang-hutangnya. Atau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatrudu minhu ju'a, engkau usir rasa lapar dari kehidupannya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, berbahagialah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang suka membantu orang-orang yang susah,
Itu amalan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang suka membebaskan hutang saudaranya. Itu amalan paling dicintai oleh Allah. Berbahagialah Bapak Ibu yang suka berbagi makan, suka berbagi minum, suka berbagi berbuka puasa. Itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa itu amalan terbaik, itu amalan yang paling dicintai oleh Allah, tentu ma'asyiral muslimin hafizakumullah, ganjarannya besar. Bagaimana gambaran besarnya ganjaran untuk orang-orang yang suka menebar kemanfaatan dan kemudahan? Itu dilanjutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, wali an amshiya ma'a akhi, dan ketika aku berjalan dengan saudaraku, fi hajatih, untuk memenuhi kebutuhannya, untuk meringankan bebannya, untuk memudahkan dia dari kesulitan yang dia hadapi. Khairun wa ahabbu ilayya, itu jauh lebih baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu jauh lebih aku cintai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min an a'takifa bihadzal masjid syahran, daripada aku harus beriktikaf di masjid ini selama 1 bulan. Bapak Ibu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengatakan sabda ini, itu beliau berada di dalam Masjid Nabawi. Artinya apa, ma'asyiral muslimin hafizakumullah? Artinya ketika orang itu keluar untuk meringankan beban saudaranya, berbagi kemanfaatan, berbagi kesenangan dan kebahagiaan untuk hal-hal yang positif tentunya, itu pahalanya sama dengan di saat seakan dia beriktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan. Ya Rahman. Bapak Ibu, kalau kita hitung-hitungan pahala, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, meringankan beban orang lain itu nilainya sama dengan beriktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan. Ya Rahman. Capek kita menghitung pahalanya Bapak Ibu. Contoh saja, contoh. Ketika kita sholat di Masjid Nabawi, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, karena kalau kita beriktikaf tentu banyak amal yang bisa kita lakukan, apalagi beriktikaf selama 1 bulan. Kita sholat wajib 5 waktu di masjid tersebut, ya Rahman. Kita sholat sunnah di masjid tersebut, ya Allah, itu merupakan amalan yang besar. Kita membaca Al-Quran, kita berzikir, kita bersolawat, ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Ketika kita memberikan kemanfaatan, dianggap itu lebih baik dari beriktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan, ya Rahman. Contoh, hitungan yang paling sederhana saja. Orang-orang yang sholat di Masjid Nabawi, hadis riwayat Imam Al-Bukhari, wa salatun fi masjidi hadza, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan setiap kali sholat yang dikerjakan oleh seorang hamba di masjidku ini atau Masjid Nabawi, khairun min alfi sholah, itu nilainya lebih baik dari 1000 kali sholat fima siwah, dibandingkan dengan sholat di tempat yang lainnya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, jadi subuh kita di Masjid Nabawi sama dengan 1000 kali subuh dibandingkan sholat yang lain atau di masjid yang lain.
Zuhur kita juga demikian, asar kita juga demikian, maghrib kita juga demikian. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu belum amalan yang lain. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan, ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, man ghada ilal masjid, barang siapa yang berangkat ke masjid, la yuridu illa liyata'allama khairan aw yu'allimah, tidak ada niat yang dia pasang kecuali dia ingin menuntut ilmu Allah atau berbagi ilmu tentang ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Allah. Kana lahu ka'ajri hajjin tamman hijjatuh, maka baginya pahala haji sempurna. Jadi Bapak Ibu yang hari ini hadir, duduk di saf-saf Masjid Al-Falah, betul-betul untuk meraih ilmu Allah, mengaji, atau berbagi ilmu. Itu kan nilainya seakan kita dianggap berhaji sempurna. Bapak Ibu, itu di Masjid Al-Falah. Bagaimana kalau kemudian kita dianggap menuntut ilmunya itu di Masjid Nabawi? Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Kan disebutkan tadi di dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, wali an amsya ma'a akhi fi hajati khairan wa ahabbu ilayya min an a'takifa bihadzal masjid syahran. Ketika aku keluar rumah memenuhi kebutuhan saudaraku, membantu dan memberikan pertolongan untuk mereka, maka itu jauh lebih baik dan jauh lebih aku cintai dibandingkan beriktikaf di masjid ini selama 1 bulan. Ya Rahman. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Maka berbahagialah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selalu memberikan kemanfaatan, yang selalu berbagi bersama, yang tidak betah kalau melihat orang lain itu susah, selalu kepingin meringankan bebannya, yang sumpek kalau melihat orang itu terlilit hutang, kemudian berbagi bersama untuk meringankan bebannya. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Maka kemuliaan demi kemuliaan akan ia raih dan ia dapatkan. Makanya ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, ketika ada seorang santri dia menetap di masjid untuk beriktikaf, kemudian diajak oleh kawan-kawannya berkeliling kampung untuk berbagi bersama, dan dia menolak. Aku harus menyelesaikan iktikafku di masjid ini. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Maka Syekh Saleh Fauzan kemudian menyebutkan bahwa keluarmu dari masjidmu itu lebih baik dari iktikafmu. Bahkan lebih baik dari iktikafmu di Masjid Nabawi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, kemuliaan demi kemuliaan yang akan terus diraih oleh seorang hamba di saat dia suka berbagi kemanfaatan. Maka bagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya Bapak Ibu yang baru saja diberikan hidayah oleh Allah, mungkin saja sampai hari ini ilmu tentang puasa mungkin belum jangkep ya. Mungkin membaca surat Al-Fatihah di dalam salat mungkin belum sempurna. Bisa saja bacaan tahiyat belum tuntas dihafalkan. Bapak Ibu yang baru saja berhijrah diberikan hidayah oleh Allah untuk bergabung bersama pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kalau dalam istilah masjid kita ini disebut al-muhtadin. Mungkin belum tuntas menghafalkan bacaan Al-Qur'annya, belum fasih ketika membaca Al-Qur'an, maka lanjutkan untuk terus memperdalam ilmu Islam,
lanjutkan untuk terus memperdalam ilmu dan khazanah keilmuan baik akidah, syariat atau apapun itu, dan ambil porsi yang lebih banyak untuk menjadi orang yang suka berbagi kemanfaatan. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, karena disitulah ada cinta Allah. Disitulah ada jaminan pertolongan yang Allah jaminkan untuk orang yang suka menolong orang lain. Disitulah ada jaminan pemenuhan kebutuhan di saat orang itu suka memenuhi kebutuhan saudaranya. Disitulah ada jaminan bahwa amalan dan perbuatan yang ia kerjakan amalan terbaik yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, disitulah Bapak Ibu, perbuatan kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seakan kita beriktikaf di Masjid Nabawi. Lebih baik daripada beriktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan penuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi memang ketika Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu, menjaminkan hadiah yang besar, itu memang bisikannya, rintangannya, tantangannya berat. Mungkin kalau kita sampaikan, kita obrolkan, kita bicarakan, kita hafalkan hadisnya mungkin mudah. Tapi saat praktik, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, butuh keteguhan iman, butuh keyakinan. Karena kadang-kadang, waduh, bantu orang saya sendiri susah misalkan. Lu kok ngelunasi utang wong liya, utangku dewe gak lunas-lunas misalkan. Aduh, berbagi makan saya mikir untuk besok sahur lu susah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Keindahan Islam adalah ambil porsi yang kita mampu melakukannya, Bapak Ibu. Betul. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani yang dicontohkan adalah membahagiakan orang lain, melunaskan hutang orang lain, berbagi makan. Mungkin bagi kita melunasi utang orang lain itu berat, wong kita sendiri terlilit utang. Mungkin di antara kita ada yang merasa kok berbagi makan, saya sendiri makan susah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ambil porsi yang kita mampu melakukannya tanpa memaksakan diri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada fulan itu, kalaulah beliau ke masjid, apa yang beliau bisa lakukan untuk masjid? Kadang sederhana Bapak Ibu, datang untuk merapikan sandal. Kan kadang sandal para jamaah yang di depan masjid-masjid tertentu mungkin berantakan gitu. Beliau datang merapikan sandal, dipilihkan pasangannya, diarahkan ke arah keluar gitu ya. Atau mungkin dia bisa apa? Nyapu masjid. Atau membersihkan tempat wudhu. Atau bagian apa yang bisa dia kerjakan. Di kampung paling tidak, ia membantu untuk bersih-bersih pos kamling. Atau menebarkan senyum. Atau paling tidak menyusahkan orang lain. Porsi seringan apapun, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, sururun tudkhiluhu ala muslim, yang itu menjadi bagian dari kebahagiaan dan kesenangan yang bisa engkau berikan untuk kehidupan sesama muslim, itu dinilai mahal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapapun kita pasti bisa meringankan beban saudaranya. Dengan porsi yang kita mampu tentunya. Siapapun kita pasti bisa berbagi kesenangan dan kebahagiaan dengan orang lain. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kajian singkat menjelang berbuka mengingatkan kembali tentang pentingnya kesolihan sosial yang harus kita bangun setelah kesolihan pribadi kita dalam rangka menjaga kesempurnaan iman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalaulah mungkin ada yang perlu dipertanyakan, monggo. Kalaulah mungkin ada yang perlu dipertegas, masih ada waktu 2 menit Bapak Ibu.
Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Tinggal meyakinkan diri bahwa ada cinta Allah, ada jaminan pertolongan Allah, ada jaminan pemenuhan kebutuhan dari Allah, ada jaminan itu amalan yang paling dicintai oleh Allah, ada jaminan nilai seakan kita beriktikaf 1 bulan di Masjid Nabawi. Itulah yang akan membuat kita jauh lebih senang untuk selalu berbagi kebahagiaan, berbagi kedamaian, berbagi kesenangan, berbagi kemudahan untuk saudara-saudara sesama kita. Ini ma'asyiral muslimin hafizakumullah yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Semoga bermanfaat. Semoga menjadi ilmu yang bisa kita amalkan, ilmu yang kita yakini dan kita bumikan dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga kita menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.